Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau orang yang baik itu tidak menyikapi ayat-ayat Allah dengan tuli dan bisu, karena ada sebagian orang itu seperti tuli, seperti bisu, seperti umat Islam yang tidak pernah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cinta ini, beserta seluruh jamaah official atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita hormati, dan di mana saja berada yang sedang mendengarkan kajian dan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Hadir juga di tengah-tengah kita malam ini ada Bapak Haji Salman Arifin, Kakanmenak Kota Banda Aceh, yang ikut bersama dengan kita semua dan seluruh jamaah yang hadir dan juga yang mendengarkan halqah maghrib di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di surah Al-Furqan di halaman yang terakhir. Kita harapkan malam ini bisa selesai untuk kajian ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam surah Al-Furqan. Kita mulai dari ayat 73. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallazina idza dzukkiru biayati rabbihim
lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, ini maksudnya dakwah, ketika dakwah disampaikan, diberi peringatan dengan ajaran-ajaran agama, lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Kalau orang yang baik itu tidak menyikapi ayat-ayat Allah dengan tuli dan bisu, karena ada sebagian orang itu seperti tuli, seperti bisu, seperti umat Islam yang tidak pernah sholat. Ini disebut dengan summau wa umyana. Dia itu bisu, nggak mau menanggapi apa yang sedang diserukan. Misalnya maghrib, ada suara azan, bisu dan membisu, kemudian wa umyana, pura-pura gak melihat, buta istilahnya, bisu dan buta terhadap dakwah dan risalah dan suara-suara azan memanggil kita untuk melaksanakan sholat di 5 waktu yang dimulai dengan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Jadi ada 2 masa siang, yaitu zuhur dan asar. Ada 2 waktu di malam hari, yaitu maghrib dan isya. Dan ada 1 waktu lagi, yaitu di waktu fajar atau di waktu subuh. Nah, kalau kita semua ini mau menyikapi dengan baik, tidak dalam bentuk buta, tidak dalam bentuk tuli, tidak dalam bentuk bisu, nah, maka kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Karena ada juga orang yang matanya tidak bisa melihat atau tunanetra, tapi ada yang taat kepada Allah, bahkan sangat taat. Dan ada kaum tunanetra yang bisa menghafal Al-Quran. Kita yang diberi penglihatan sempurna oleh Allah, belum juga sempurna kita menghafal ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Maka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang masih hidup pendengarannya, masih hidup percakapannya, masih hidup hatinya, masih hidup telinganya, sehingga setiap hari dia menyikapi dengan cara baik panggilan-panggilan Allah, antara lain suara-suara azan di setiap waktu berkumandang, dipanggil oleh manusia tapi lafadznya dari Allah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada muazin di masa Rasulullah, seperti Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum. Itu adalah muazin yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada panggilan berbentuk azan untuk sholat, dan ada panggilan untuk dakwah dan risalah. Jadi sejak masa dahulu, nabi-nabi dahulu, tugas yang paling pokok bagi nabi adalah berdakwah. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah. Wa kafa
billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang membuat perhitungan atau mengawasi gerak langkah dakwah para nabi dan para rasul. Nah, kita sudah sangat sering menceritakan, terutama waktu kita membahas surat Hud, bagaimana tantangan dan rintangan para nabi, dicaci dan dicerca, dicela dengan sangat berlebihan, termasuk kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa Muhammad itu majnun, gila, tapi langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Najm juga dibalas oleh Allah, wa ma sahibukum bimajnun, kawanmu Muhammad itu dia tidak gila. Jadi siapa saja yang mengatakan gila, majnun kepada para nabi dan para rasul, dia yang dibuat sinting oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya istri Abu Lahab yang paling sering menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah menghukum istri Abu Lahab ini yang di dalam Al-Qur'an di surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal khatab. Istri Abu Lahab itu sebagai pembawa kayu bakar. Artinya Abu Lahab penghuni neraka dan istrinya juga sebagai penghuni neraka, dan dialah orang yang paling banyak mencaci dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kehidupannya tidak pernah tenang, tidak pernah aman dan nyaman, karena dia membenci dakwah dan risalah Allah yang disampaikan melalui junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dulu orang yang mendengarkan dakwah ini ditutup nih telinganya, nggak mau dengar. Jadi di telinganya ada wakra, ada sumbatan. Kalau kita masih bagus sekarang ini, kalaupun ada yang membenci syariat Islam, tapi nggak sampai dia tutup kedua telinganya, ya kan? Dulu dilarang, bahkan nggak boleh dengar nih dakwah Nabi, nggak boleh dengar. Karena ketika mereka mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali orang yang tertarik dengan dakwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang kita kenal dengan seorang yang sangat gagah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sufyan bin Harb. Dia seorang kafir, dia seorang musyrik. Melihat saja penampilan Rasulullah, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia belum pernah mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tertarik dengan sikap dan akhlak dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia selalu memantau, selalu mengintip, oh ini Muhammad Rasulullah duduk bersama dengan kawan-kawannya. Dia tidak menampakkan diri sebagai nabi dan rasul, sebagai pemimpin umat. Akhlaknya sangat bagus, senyum-senyum duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Akhirnya Sufyan bin Harb ini nggak tahan, dia minta izin pada rajanya, tuanku Raja Herakla, izinkan saya untuk memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad. Bukankah engkau belum pernah mendengar ceramahnya? Bukankah engkau belum pernah mendengar dakwahnya? Ya tuanku Raja, tapi setiap hari saya perhatikan benar-benar seperti yang diterangkan di dalam kitab-kitab dahulu, bahwa Muhammad itu punya suri dan tauladan yang sangat baik. Saya simpati kepadanya dan kepada agama yang dibawa olehnya, yaitu Islam. Mulai besok saya akan memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu belum dengar dakwah, belum dengar ceramah, sudah ingin untuk memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat rugi umat Muhammad yang sangat sering mendengarkan dakwah dan ceramah, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis,
tetapi banyak, semakin hari semakin banyak orang-orang kita yang menjauhkan diri dengan Allah, nggak mau sholat. Nah, saya pernah memberikan contoh pada hari Rabu yang lalu, hari Rabu malam Kamis, kita lihat saudara-saudara kita yang sudah beragama Islam di Australia, di Amerika, di New York, dan di luar negeri. Pada umumnya mereka setelah masuk Islam bisa berdakwah. Nah, contoh seperti William Hayi, Karen Kova, John Kerry, penyanyi terkenal di Amerika, setelah masuk Islam belajar agama dan mensyiarkan agama, menjadi pendakwah. Orang kita sudah lama Islam tetapi mengabaikan sholat. Ini persoalannya. Jadi kalau kita ingin menegakkan syariat Islam secara kafah, nggak perlu banyak cerita, sholat terlebih dahulu. Dan semua kita bergerak untuk menyuruh orang lain berbuat baik, melarang orang lain untuk berbuat buruk. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Jadi kalau kita ingin sukses di alam ini, bagi umat yang sudah beragama Islam, jangan lagi meninggalkan salat, karena disebut oleh Allah di dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek. Siapa mereka? Adaa'us salah, yang menyanyiakan salat, itulah generasi yang buruk. Jadi kalau kita sebagai seorang ayah sampai dengan saat ini nggak mau salat atau menyanyiakan salat, itu generasi buruk. Apalagi punya anak, punya cucu nggak mau salat, itu generasi buruk. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang jelek, generasi-generasi yang buruk. Siapa mereka? Yaitu yang menyia-nyiakan salat, mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Nah, jadi sebenarnya dengan ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah, kita nggak mau bergabung dengan orang-orang yang tidak salat. Maka sekali lagi saya menghimbau kepada seluruh umat Islam yang sudah Islam, bertaubatlah. Segala kekurangan akan diampuni oleh Allah. Kalau nggak mau taubat, ditegur oleh Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Jadi Allah memanggil dengan panggilan yang lembut, wahai hamba-hambaku yang berdosa, kembalilah kepadaku. Artinya bertaubatlah kalian semua. Nyeku raceh yang kakakih be jino kalau rehab gata lagi cerita di ayat di atas tadi. Yang sudah-sudahlah, tapi sekarang engkau masih bergelimang dalam dosa, aku buka pintu taubat kepadamu. Wa anibu ila rabbikum, dan bertaubatlah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, Islamlah secara benar. Kalau sudah Islam, solatlah, jangan mengabaikan solat. Kalau kita mengabaikan solat, itu kita disebut sebagai Islam munafik dan fasik, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Itu ada di dalam surat As-Saff. Maka ketika Allah memberikan peluang, bertaubatlah kepada Tuhanmu, Islamlah secara benar, min qabli an ya'tiyakumul azab, sebelum Allah mendatangkan azab dan bencana.
kalau azab dan bencana sudah didatangkan oleh Allah, summa la tunsarun, kemudian kamu tidak bisa tertolong lagi. Nah, kita ulang sedikit tawaran Allah. Masih ada harapan, meskipun ada ayat yang menyatakan bahwa Allah akan menggandakan, melipat gandakan azab bagi hamba-hambanya yang berdosa, bergelimang dalam maksiat dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Tapi Allah memberikan peluang di surat At-Taubah ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi Allah tidak jadi mengazab apabila seseorang itu masih mau memilih 3 hal. Ini solusi dari Allah, makhraja dari Allah, rehabilitasi dari Allah. Pertama, bertaubat kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Allah. Saya sudah menyebutkan bahwa ketika orang buat maksiat, dia tidak ada lagi iman itu. Ketika dia main judi, imannya nggak ada lagi. Ketika dia berzina, imannya tidak ada lagi. Ketika dia mencuri atau korupsi, imannya tidak ada lagi. Caranya bagaimana? Bertaubat kepada Allah, illa man taba. Selanjutnya, setelah bertaubat, beriman kepada Allah. Dan setelah beriman kepada Allah, artinya beriman kembali dia kepada Allah, wa amila salihah, dan kemudian dia itu beramal dengan amal yang soleh. Kalau ayat di atas, wa amila amalan salihah, dia beramal dengan amal yang soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah akan mengganti, menukar segala kejahatan-kejahatannya, kemaksiatan-kemaksiatannya dengan berbagai macam kebaikan. Mengapa diganti? Karena dia sudah bertaubat. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau taubat itu benar-benar taubat, seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Enggak lagi melakukan perbuatan maksiat, beriman dengan cara yang baru, putih kembali, bersih kembali, karena sudah diampuni dosa-dosa, maka jangan lagi berkecimpung dan jangan lagi bergelimang dalam dosa. Itu yang dimaksud dengan orang yang bertaubat. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak lagi mengulangi apa saja kejahatan yang pernah dilakukan, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa. Lau amiltumul khataya hatta tablughas samaa summa nadimtum lataballahu alaikum, rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah, wahai umatku, wahai saudara-saudaraku, meskipun kalian sudah melakukan perbuatan dosa sehingga langit yang biru itu telah penuh dengan dosa-dosamu dan kemaksiatanmu, tapi kemudian engkau mau bertaubat, lataballahu alaikum, aku jamin bahwa taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita semua bertaubat. Yang mengabaikan salat, laksanakan salat. Kepe gagah dengan behe, kepe pengle pangkat raya, kepe ilme mutuk awan munyo iman hana lam dada, kuperuh le ia dalam lang taco isembahyang sisa boktima, kuperuh le intan berlian munyo lam badan iman tehana. Inilah yang dimaksud oleh ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah kalau kita terjemahkan dalam bahasa Aceh, ini sesungguhnya ulama-ulama kita dulu berbicara melihat Quran.
intisari dari Al-Quran, seperti yang pada hari Rabu yang lalu saya pernah mengungkapkan, ba'itidang bek tabuh ampih, ba'itirih bek tabuh bube, bek tamerakan dengan si palih harta habis gedeng malih. Falih itu enggak beruntung dia, beda dengan falah. Jadi kita ini mencari keuntungan-keuntungan dan kesuksesan dalam hidup dan kehidupan kita. Bila datangnya dakwah kepada kita semua, jangan kita sikapi dalam bentuk summau wa umyana. Jangan seperti orang yang bisu, orang yang buta dan tuli terhadap kebenaran, sehingga suara azan yang setiap saat dikumandangkan tidak terdengar lagi, dilewati setiap hari dengan alasan sibuk. Nggak bisa. Kapan semua orang akan ingat kepada Allah? Ketika bencana didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minuna illa ra'ul azab. Ada sebagian orang memang sudah fasik dan munafik, dia enggak takut lagi kepada Allah kecuali tatkala Allah mendatangkan azab. Misalnya Allah beri gempa dengan dahsyat, itu semua berzikir kepada Allah. Tetapi ketika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, semuanya menyepelekan. Alah, kita kan masih panjang nih kehidupan kita, masih muda, untuk apa terlalu cepat taat? Padahal kita sering melihat banyak orang tua yang dipanjangkan umurnya dan banyak anak muda yang cepat diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sikapi, kata Allah, dengan cara yang baik. Wallazina iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Orang yang baik itu adalah orang yang apabila diberikan peringatan, disapa, ditegur, dinasihati, dia tidak menyikapinya dalam bentuk tuli bisu atau buta terhadap kebenaran. Kemudian orang baik juga diceritakan lagi di dalam Al-Quran ini sebenarnya doa daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi semua yang ada di Quran ini Allah firmankan, termasuk nabi-nabi dahulu yang menjadi suri dan tauladan. Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim yang sangat soleh, imaman lil muttaqin. Apa doa Nabi Ibrahim? Wallazina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang yang baik adalah orang yang selalu berkata dan berdoa. Ini dalam dunia pendidikan, seseorang itu tidak cukup mendidik anaknya kecuali ditambah dengan doa. Jadi usaha dan doa disebut dengan tawakal. Kalau kita mau jadi anak-anak kita, istri kita, anak kita menjadi soleh dan solihah, di samping teladan yang kita bawa ke rumah atau menampilkan akhlak yang baik, jangan lupa berdoa kepada Allah. Coba lihat Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi sudah dianggap insan kamil, manusia sempurna, para nabi insan kamil, tapi tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu pendidikan, seseorang yang mendidik anak-anak atau murid-muridnya, mahasiswanya, seorang guru harus berdoa. Semoga anak didiknya itu cepat cerdas, cepat paham apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ini jarang mungkin kita mendengar ada guru yang mendoakan muridnya supaya Allah berikan kecerdasan, dengan mudah dia pahami apa yang disampaikan oleh guru atau dosennya atau oleh tengku-tengkunya di daya. Nah, jadi berdoa ini konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang diteruskan oleh nabi-nabi selanjutnya sampai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina. Ya Tuhan kami, Engkau anugerahkan kepada kami min azwajina, dari istri-istri kami,
wa zurriyatina, anak dan cucu-cucu kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan mata atau yang menyenangkan hati, waj'alna lil muttaqina imama, dan engkau jadikan kami menjadi imam atau pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Nabiullah Ibrahim itu disebut dengan imaman lil muttaqin, imam bagi seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita boleh berniat atau berencana menjadi pemimpin, tetapi dengan niat yang tulus menjadi pemimpin bagi orang-orang baik dan mengajak umatnya menjadi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Jadi kalau semua kebaikan ini kita mau melakukannya, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas. Ghurfah ini kalau bahasa lainnya satu kamar dari kamar-kamar surga. Kita sudah pernah menerangkan ketika Nabi menjelaskan tentang kamar surga, ada sahabat nanya, karena dia memperkirakan apakah saya dapat juga nih, kan terlalu banyak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kamar-kamar surga, sahabat langsung nanya, "Ya Rasulullah, berapa jumlah kamar di surga?" Nah, dia risau, mungkin nggak dapat, karena terlalu banyaknya orang. Kan sekarang lebih dari 2 miliar umat Islam nih. Kalau semuanya masuk Islam, dia ragu apakah saya bisa dapat. Rasul menjawab. Maka kita lihat bagaimana cerdasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab. Ghuraful jannah kan nujumi fis sama. Ketika Nabi ditanya berapa jumlah kamar di surga ya Rasulullah, jumlah kamar-kamar yang ada di surga kan nujumi fis sama, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Sanggupkah kamu untuk menghitungnya? Kan logika yang paling hebat nih, ya kan? Nabi kita itu cerdas. Ada juga suatu hari Nabi sedang ceramah, Rasul menjelaskan bahwa surga seluas langit dan bumi. Langsung ditantang dalam bentuk mengejek, "Ya Rasulullah, kalau surga seluas langit dan bumi, berarti neraka nggak ada lagi tempat, ya kan?" Ini kan ngejek. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bijak. Maka orang berilmu itu bijak, nggak marah. Rasul menjawab, "Iza ja'al lailu fa ainan nahar?" Bila malam telah tiba, siangnya mana? Ya kan? Ini siapa yang ganti? Tadi siang itu terang kita, sekarang udah malam, padahal di tempat yang sama. Iza ja'al lailu fa ainan nahar? Bila malam telah tiba, siangnya mana? Jadi bumi Allah itu mudah, bahkan langit suatu saat diganti oleh Allah. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Pada suatu saat nanti bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain, dan langit juga diganti dengan langit yang lain. Jadi kita tidak perlu mengejek Rasulullah dan mengejek ayat-ayat Allah ketika diterangkan oleh, kalau dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi, dilanjutkan oleh tabi' dan tabi'in, para ulama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, kita jangan menyepelekannya dan mengejeknya. Terima, jangan sampai kita menyikapinya dalam bentuk summau wa umyana. Jangan seperti itu. Jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura bisu, jangan pura-pura buta. Saya nggak pernah melihat orang sholat sehingga saya nggak sholat, saya nggak pernah dengar suara azan sehingga saya nggak melaksanakan salat. Jangan seperti itu, tapi sikapilah dengan pendengaran yang bagus, hati yang bisa menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang diberikan berbagai macam pahala, termasuk di dalamnya kamar-kamar yang ada di
dalam surga bima sabaru, karena kesabarannya, wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama, dan para penghuni surga itu disambut oleh Allah dengan penghormatan dan ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar di surat Yasin, salamun qaulan mir rabbir rahim. Itu ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik ditempatkan di dalam surga, dan surga itu tempat istirahat yang paling bagus. Yang terakhir, sebenarnya Allah ingin memuliakanmu, tapi karena kamu enggak mau beribadah dan selalu mendustai Allah, fasaufa yakunu lizama, maka kamu selalu dalam binasa dan dalam azab Allah Azza wa Jalla. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.